banyak korbannya. Biasanya korban sodomi itu lebih banyak dibanding korban kekerasan seksual pada umumnya. Gitu. Biasanya pelakunya adalah orang dewasa kepada anak-anak. Nah, kalau sodomi kadang-kadang polisi akan bilang gini, ini duburnya, maaf ya, duburnya udah kayak corong, ya, udah nggak ada kerutnya, biasa gitu. Indikasinya itu memang sudah jadi korban sodomi. Kalau terkait perempuan, biasa selaput darahnya sudah robek, kayak gitu. Itu informasinya. Dan ini miris sebenarnya. Kasus sodomi itu terungkap biasanya setelah misalkan bukan karena anak itu lapor, tapi biasanya karena ada perkara anak itu udah nggak bisa nahan pup, gitu. Akhirnya nggak bisa nahan pup karena kan di selaput duburnya itu ada kerut kita itu buat nahan pup sebenarnya. Kalau udah dia hilang maka dia akan dol, kayak gitu. Nah, balik berikutnya. Visum, setelah divisum maka visumnya akan dibawa ke Polres. Oh ya, sedikit informasi, di Kota Bekasi visum untuk korban kekerasan anak dan perempuan tuh gratis. Di daerah lain masih bayar. Kasihan ya, udah jadi korban, menderita, suruh bayar visum lagi kan. Beruntunglah yang tinggal di Kota Bekasi. Yang biayain siapa? DP3A. Kasih plus dong buat DP3A. Jadi DP3A menganggarkan anggaran untuk korban kekerasan seksual, visum gratis. Tapi mudah-mudahan mulai tahun ini atau tahun depan, jadi DP3A punya inisiasi bikin perlindungan anak dan perempuan. Visumnya nanti di cover oleh harusnya dinas kesehatan, gitu. Karena anggaran dinas kesehatan tuh hampir sama dengan dinas pendidikan, dananya paling gede, gitu ya. Jadi nanti di bawah dinas kesehatan. Karena kalau di bawah DP3A terbatas anggarannya. Kayak gitu. Kebetulan saya salah satu pembuat naskah akademiknya Perda Perlindungan Anak yang mengawal itu dan akhirnya alhamdulillah digolkan. Kayak gitu. Oke, visum sudah. Maka 2 alat bukti cukup. Si suami atau pelaku kekerasan terhadap anak bisa dijadikan tersangka. Bisa ditahan nggak? Bisa, apabila dia membahayakan. Kasus yang sering saya tanganin, biasanya suaminya ditahan nih, ya, suami ditahan. Biasanya karena perempuan itu memang hatinya lembut gitu kan, walaupun udah dipukul, udah digebukin gitu kan, masih ditengokin biasanya, ya kan? Biasa ditengokin lah, karena dimediasi sama polisi gitu kan, suruh tengokin. Ini Bapak Ibu sekalian, pas ditengokin, oke. Sampai jam 12, berapa menit lagi nih? Waduh, 3 menit lagi. Oh, nanti dilanjut ya, nanti lanjut. Oke, biasanya si istri akan datang ke suami, dan suami biasa ditahan bilang gini nih, dengan celana pendek, nggak boleh pakai celana panjang kalau ditahan, celana pendek. Dia akan bilang gini, "Mah, emang mama udah nggak cinta sama papa?" Wah, jawaban ibu apa biasanya? Hah? Iya, enggak geleng-geleng. Biasanya bener, jawaban istri kan gini, "Beh, cinta apaan? Gua digaplokin, ditendangin, di mana cintanya?" gitu kan ya. Nolak tuh gitu kan. Bohong, gombal gitu kan. Biasa kayak gitu tuh perempuan. Oke. Tapi suami akan bilang gini berikutnya, nggak akal-akal pokoknya. Dia akan bilang gini, "Mah, nanti kalau papa ditahan, siapa yang cari nafkah? Siapa yang biayain anak-anak? Nanti keseharian mama siapa yang biayain? Bu." Cari papa baru. Biasanya bagi istri-istri walaupun dia kerja gitu ya, dia pasti akan dulu. Apalagi istri yang tidak punya penghasilan, lemahnya di situ perempuan. Secara domestik dia banyak ketergantungan terhadap laki-laki. Tidak semua perempuan, betul. Terus gini. Suami itu akan tahu. Suami akan tahu, "Mah, papa janji dah nggak akan mengulangi lagi." Belum selesai. Dia akan bilang gini lagi nih. Dia akan bilang gini lagi. "Mah, nanti bulanan papa tambahin dah." Goyang.
abis papa keluar dari sini kita jalan-jalan yuk ke Singapura gitu. Biasanya ini pengalaman saya, biasanya istri nggak akan tega gitu kan. Sorry ya. Masih ada sorry. Biasanya istri nggak akan tega, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang terjadi. Memang tujuan kita kan bukan ingin menjarakan, tapi kita ingin proses, bukan efek jerak, proses pembelajaran. Saya agak tidak setuju dengan efek jerak sebenarnya. Efek jerak itu mengakibatkan trauma. Ya, tapi efek pembelajaran, biar dia belajar. Gitu. Bukan jadi lebih pintar jadi penjahat, enggak. Gitu. Jadi belajar, dia tahu besok caranya, gitu kan. Nah, biasanya yang kayak gitu nggak apa-apa, bapak atau ibu cabut nggak apa-apa. Tapi saya kasih triknya, harus bikin surat kesepakatan. Oke, jangan di atas materai Bu, di depan notaris. Gitu ya. Ya, depan notaris. Oke. Ini ada rumah nih ya. Jangan balikin nama ibu, balikin nama anak-anak. Ini buat anak ya, buat anak. Kenapa? Kalau nama ibu, kalau nanti gugat cerai, harta dibagi 2. Nah, kalau nggak ada bandanya, bikin kesepakatan gitu kan. Oke, itu triknya ya. Itu salah satu triknya. Ya, bikin gaji naikin semuanya, bikin kesepakatan. Oke, cabut berkas perkara selesai. Nah, kalau kasus anak Bu, kasus anak, walaupun udah cabut, misalkan oke, perkara dicabut, proses harus dilanjutkan. Gitu, tidak boleh sama kayak pembunuhan gitu, nggak ada yang lapor pun harus dilanjutkan kasus anak kayak gitu ya. Paham ya secara sudut pandang hukum ya, beberapa pendekatan. Oke, saya bicara lagi next berikutnya, anak dalam perspektif psikologi. Oke, mungkin Bapak Ibu guru udah tahu lah siapa si John Locke, terus Elizabeth Hurley gitu kan, tokoh-tokoh psikolog dari Inggris gitu ya. Mereka bilang apa itu anak? Anak itu adalah seperti kertas putih, atau dengan teori yang paling terkenal adalah tabula rasa. Pernah dengar itu ya? Bahwa anak kertas putih, siapa yang membentuk? Lingkungannya, peer groupnya, sistem pendidikannya. Bahkan hari ini siapa yang ngebentuknya? Sosial medianya, media digitalnya. Bahkan pola asuh pola didik hari ini diambil alih oleh handphone. Gitu. Ini konsep barat. Ya, lingkungan yang bentuk pola pikir, pola asuhnya. Nih, sebelum kita break, next berikutnya. Ini sedikit karena saya seorang muslim, tapi ibu mertua saya itu Katolik gitu. Kita dari keluarga campur antara Katolik sama Islam, campur-campur gitu. Kalau di Injil tuh anak itu disebut pusaka, gitu ya. Kalau di Islam itu nanti yang Katolik bilang cari ya apa itu anak, mereka itu adalah pusaka. Mereka sudah punya kekuatan. Kalau di Islam itu anak adalah fitrah. Nih kuncian buat kita dalam kita mendidik anak kita, fitrah. Oke, fitrah ya. Apa itu fitrah ya Bunda? Ini kuncian dalam kita mendampingi anak kita maupun peserta didik kita. Apa itu fitrah? Bersih, suci kayak Rinso. Apalagi kayak Soklin. Punya potensi apalagi? Kodratnya. Oke. Hai Bunda. Ini kita pegang. Dan ini yang selalu saya pegang ketika saya mendampingi anak-anak berhadapan dengan hukum, anak korban tawuran, anak-anak dengan korban sodomi. Kebetulan saya punya salah satu anak angkat saya itu korban sodomi dan pelaku sodomi. Tadinya dia korban, terus jadi pelaku. Dan alhamdulillah bisa sembuh. Kita treatment sembuh. Sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran Negeri di salah satu kampus di Sumatera. Gitu. Ada prosesnya, panjang banget prosesnya. Itu nanti kita bahas. Oke, apa itu fitrah? Oke, fitrah itu adalah baik. Jadi setiap anak yang lahir ke muka bumi, maaf banget, walaupun dia dengan kecacatan fisik gitu kan, pada hakikatnya dia punya potensi baik. Kalau John Locke bilang kosong, enggak. Kalau konsep Islam bilang bahwa anak itu baik.
Nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bandel, nggak ada anak yang bodoh. Semua anak itu baik. Anak itu baik, hebat, sudah ada potensinya. Contoh kasus, oke? Kita pernah melihat proses anak kita belajar, dari belajar basic, belajar berdiri, belajar jalan, belajar lari. Masih ingat ya? Jatuh nggak dia belajar? Jatuh. Belajar naik-naik, benjol pernah nggak? Benjol pernah. Berdarah pernah nggak? Pernah. Oke. Pertanyaan berikutnya, ketika dia jatuh, dia terluka, dia nangis, pernah nggak mereka mengeluh? Enggak. Pernah nggak mereka putus asa? Aduh, aku nggak mau belajar jalan lagi. Pertanyaan berikutnya, apakah pada saat anak kita jatuh, berdarah, nangis, kita pernah memberikan motivasi, kata-kata motivasi seperti Mario Teguh Golden Ways? Pernah? Ayo nak, berdiri terus. Kegagalan adalah awal keberhasilan. Semangat, semangat, semangat gitu. Pernah nggak? Saya yakin paling kita nyalain kodok. Ya kan? Anak kita kesandung, jatuh, kodok yang disalin. Itu kodok yang lari gitu kan. Gitu ya, kodok lah disalahin gitu kan. Padahal kodok itu di zaman 2019 gitu kan. Cebong kampret jadi kodok. Sekarang udah nggak ada. Oke? Artinya dalam proses pembelajaran anak kita hari ini gitu kan, ada sebuah proses yang salah. Kalau anak kita punya mental putus asa, punya mental breakdown gitu kan, mental breakdown, terus mudah frustasi, saya yakin hari ini kita akan lihat anak kita, peserta didik kita itu banyak yang jalannya ngesot, ya kan? Kenapa? Karena sejak kecil udah punya mental itu, kayak gitu. Kan permasalahan yang terjadi adalah kenapa sih hari ini banyak anak yang dijulukin bandel, nakal gitu? Karena standar yang salah di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Kita menstandari anak kita itu salah. Anak pinter yang apa? Anak pinter yang matematikanya bagus. Oke, suruh katanya. Kita break dulu ya, nunggu aja nih Pak. Oke, terima kasih.